teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat hari ini ya. Teman-teman, saya mau bahas mengenai Indonesia ya. Jadi Indonesia hari ini memiliki presiden baru, Jenderal Prabowo Subianto, teman-teman ya. Jadi saya mau cerita tentang harapan-harapan, ya, khususnya harapan saya ya, teman-teman. Apa yang telah dipidatokan oleh Presiden Prabowo itu membuat harapan baru ya, teman-teman. Jadi saya sudah mengalami presiden sejak akhir dari Soekarno ya. Soekarno meninggal, saya masih kecil waktu itu, dan kepemerintahan Prabowo, Habibie, dan sampai hari ini ya. Jadi di belakang layar banyak hal yang saya pelajari, teman-teman. Singkat ceritanya, berdasarkan pidato oleh Presiden Prabowo di saat pelantikan dan beberapa raker dengan menterinya atau rapat dengan menterinya, saya sampai hari ini ya belum lama, mungkin baru 10 hari atau 15 hari menjabat sebagai presiden. Ini gerakannya atau gebrakannya mulai terasa ya, terasa bagus efeknya. Memang betul teman-teman, negara ini adalah negara yang subur, makmur, itu betul sekali. Karena saya sendiri adalah rakyat yang mengalami macam-macam kehidupan ya, dari akar rumput sampai ke macam-macam lah ya, yang orang cari gitu ya. Singkat ceritanya, saya banyak menyaksikan apa yang terjadi di negeri ini, baik di birokrasi, di eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Sangat memprihatinkan sekali teman-teman. Sebagai praktisi, sebagai orang lapangan, sebagai orang yang aktif, pasti ya tahu kalau orang yang mempunyai hati nurani, mempunyai karakter yang kuat, ya, tidak mencela-menceli, pasti kita tahu ya. Nah, pidato Prabowo sudah dibuktikan dalam prakteknya nih. Ya, negara yang korup suatu saat akan hancur ya, itu masalah waktu saja. Dan negara yang bersih itu rakyatnya pasti nanti makmur. Apalagi negeri sekaya Indonesia. Indonesia teman-teman ya, kalau teman-teman sudah pengalaman di bisnis ya, banyak sekali peluang di negeri ini teman-teman. Cuma masalahnya di negeri ini dikuasai oleh hanya sekelompok atau segelintir orang saja. Saya ambil secara garis besarnya ya teman-teman. Saya mengetahui peta ekonomi nasional dan internasional teman-teman. Ya, pertama saya praktisi di pasar modal lebih dari 22 tahun lamanya, dan itu aktif sekali. Ya, jadi saya lumayan apal ya ekonomi makro, mikro ya, fundamental dan sebagainya apal, karena saya praktisi dan peneliti. Bayangin aja ya, udah praktisi, meneliti lagi ya, berarti kan teman-teman bisa bayangkan sendiri. Memang banyak sekali masalah di negeri ini teman-teman. Ya, mengenai kekayaan Indonesia di mana saja saya ceritakan ya secara garis besarnya teman-teman. Selain dari kekayaan alam, ya, alam itu macam-macam ya, tambang, emas, nikel, batu bara, itu salah satu alam tuh. Belum pertaniannya teman-teman ya. Belum pertaniannya ya, teman-teman kalau melihat kekayaan alam Indonesia, waduh luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman lihat perusahaan-perusahaan yang go public ya, itu terlepas dari permainan emiten dan sebagainya, permainan bandar dan sebagainya, wah luar biasa teman-teman. Karena dunia ini nggak seindah apa yang teman-teman yang nggak sebagai praktisi bayangkan ya. Di dalam atau di Indonesia atau dimanapun ya, mafia di mana-mana teman-teman. Mafia di mana-mana. Makanya Tuhan menciptakan tuh ada malaikat dan ada setan ya.
Jadi di mana-mana ada setan, ya, ada mafia, ada penjahatnya di segala bidang. Nah, itu baru yang hasil alam atau kekayaan alam, belum kekayaan yang di laut teman-teman. Ya, di laut juga banyak sekali teman-teman ya. Ada di situ ada sumber daya yang bawah lautnya, ya, minyak, ada gas, ada macam-macam ya. Belum ikannya. Nah, saya mau bilang ikannya nih teman-teman ya. Jadi Indonesia kaya sekali ikan. Kalau dikelola dengan benar, dari ikan aja Indonesia bisa kaya raya teman-teman. Oke, kita balik lagi ke sumber daya yang lain. Pertanian. Nah, pertanian yang sekarang sudah digalakkan oleh Presiden Prabowo ini, saya yakin akan tercapai ya, sumber daya atau surplus pangan ya. Sekarang sudah digarap berapa ratus ribu ton ya sekarang. Targetnya 1 juta hektar, sekarang sudah berapa ratus ribu hektar ya, sudah mulai digarap. Jadi itu insya Allah tercapai ya, kalau konsisten dan tegas. Oke, sekarang kita lompat lagi ke korupsi. Nah, korupsi ini teman-teman yang bahaya laten ya. Selain tadi mafia banyak, semua banyak, banyak sekali mafia di negeri ini teman-teman ya. Di segala lini ada mafianya atau ada koruptornya. Nah, sekarang koruptor nih. Koruptor akan disikat habis oleh Presiden Prabowo. Saya setuju sekali dan saya yakin rakyat Indonesia setuju sekali ya teman-teman. Jadi kalau saya jelaskan korupsi di negeri ini seperti apa, ya saya kasih gambaran sudah berkali-kali ya, seperti gunung es teman-teman. Jadi korupsi itu yang kelihatan yang pucuknya saja gunung es itu, yang bawahnya itu menggurita teman-teman ya. Ya banyak sekali yang nggak sial itu banyak di segala lini ya teman-teman. Dari dulu sampai hari ini masuk banyak sekali. Ya bahkan akhir-akhir ini dalam waktu berkuasa 15 hari aja kurang lebih sudah berapa puluh koruptor ya atau yang korup-korup itu ditangkap dan saya yakin akan bertambah lagi teman-teman karena di mana-mana ada korupsi ya, cuma ada yang keungkap atau yang belum aja nih ya teman-teman. Udah dari dulu teman-teman ya, dari dulu, cuma yang paling parah ya sejak reformasi ini merata sekali korupsi di negeri ini. Nah, jadi apa nih harapan-harapannya ya? Saya sebagai rakyat kecil teman-teman yang cari makan sehari hanya untuk sehari ya, jadi saya mengerti betul rasanya rakyat kecil itu seperti apa. Berjuang sendiri ya tanpa bantuan. Kadang-kadang bantuan UMKM yang mana ya kadang-kadang saya nggak ngerti itu. Nah, jadi ya paling nggak korupsi bersih dulu lah biar rakyat itu ikut tenang ya. Bahwa dia ikut membayar pajak, rakyat itu ikut membayar pajak loh, dari rakyat yang kecil sampai rakyat yang kaya ya itu semua membayar pajak. Supaya pajak yang dibayar kepada pejabat-pejabat itu aman dan amanah, ya, bukan dikorup. Itu yang sebenarnya di dalam hati masyarakat yang diem saja itu sebenarnya berpikir tentang itu. Saya banyak ketemu rakyat ya teman-teman. Nanti saya akan punya program ya, setiap hari akan ketemu rakyat, bertanya tentang rakyat. Bertanya tentang kehidupan, bertanya tentang ekonomi, bertanya tentang pengangguran. Saya sebenarnya kalau ada waktu nanti saya akan bikin konten-konten realitas di lapangan itu seperti apa. Itu aja teman-teman ya, nggak banyak-banyak, saya batasi videonya 10 menit saja. Jadi Indonesia ini kalau pidato Prabowo benar-benar dilaksanakan, ya akan mencapai kemajuan yang luar biasa. Selain tata kelola yang bagus, ya pemerintahan ini bersih dari korupsi. Yang nomor satu targetnya bersih dari korupsi dulu, karena korupsi itu adalah penghancur bangsa ini ya di masa depan. Ya, kita update terus nanti teman-teman ya, ini opini resmi, opini orisinal saya sebagai rakyat ya. Mudah-mudahan Indonesia semakin baik, tidak ada korupsi ya. Jadi semua birokrat-birokrat itu melayani, bukan untuk dilayani ya, melayani masyarakat. Itu intinya teman-teman. Terima kasih, pantau terus beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.